Ponpes Al Zaitun Indramayu disergap TNI. Panji Gumilang perlihatkan gabah 1000 ton. Di tempat ini. Hari ini dengan didampingi oleh staf-staf kami, beberapa pejabat utama, khusus kami sowan, kami datang ke PP Muhammadiyah ini karena ini adalah bagian dari program kerja kami, dan tentunya kami menyampaikan maksud kami selain bersilaturahmi, kami tentunya ingin bersinergi yang tentunya kami akan lebih kuat kalau kami dibantu oleh PP Muhammadiyah. Banyak hal tadi disampaikan oleh beliau bagaimana menghadapi tantangan ke depan terhadap saudara-saudara kita mungkin yang terpapar dengan ajaran-ajaran tertentu, maka pemahaman dengan menggunakan moderasi beragama itu tentunya tentu akan jauh lebih bermanfaat barangkali daripada kita melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat hard seperti itu. 3 hari Pak Karni. Jadi 3 hari 3 malam dia berusaha untuk meyakinkan saya bahwa Anda gabung aja ke NII. Tapi ada tahapannya nih, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga itu hari eksekusi lah. Hari pertama itu dia banyak nanya Pak Karni. Dia tanya, saya mau tahu apa itu hijrah. Dia tanya, karena saya agak paham sedikit soal hijrah, saya jelaskan kronologis hijrah macam-macam bla bla bla. Kemudian dia tanya lagi. Ya, kesimpulannya akhirnya Anda ikut gak? Tidak ikut. Di hari ketiga itu dia sudah mulai apa jawaban saya soal hijrah, soal masyarakat Mekah, karakteristik masyarakat Mekah, karakteristik masyarakat Madinah, itu dijadikan senjata oleh dia di hari ketiga. Kalau begitu dalam konteks hari ini kita sudah berada pada masyarakat, kita masih berada di masyarakat Mekah konteksnya, sehingga kita harus keluar menjadi masyarakat Madinah, hijrah gitu. Nah disitulah kemudian kita berdebat di. Anda sebagai apa di PMI? Saya pernah menjadi ketua umum di salah satu cabang di Ciputat. Ada nggak pembinaan terhadap mahasiswa? Oh tentu, kalau semua organisasi kemahasiswaan saya kira punya standar sendiri, ada kaderisasi. Kalau di PMI ada Aswaja misalnya. Banyak nggak anak-anak PMI yang terrekrut? Sejauh saya jadi mahasiswa, bahkan saya belum pernah dengar ya ada kawan saya anak IAIN itu jadi anak NII gitu. Tapi loh, Mas. Dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, para menteri baru saja membahas perkembangan dunia, khususnya terkait dengan persaudaraan antar umat beragama. Juga mengecam keras yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia, yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Siapa yang menikmati duit banyak, uang banyak? Sekarang ini Pak Panji. Hanya Pak Panji toh? Iya. Karena Pak Panji kan sekarang ya seperti. Bukan sekarang ini aja, ketika Anda jadi menteri juga siapa yang menikmati Iya uang? betul. Beliau bisa pakai baby band, saya pakai sepeda. Al Zaitun perlu diketahui ada 2 struktur, teritorial dan fungsional. Ada yang bagian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah. Lah ini yang tidak terpublish. Jadi memang ketika bicara santri, kurikulumnya masih dinas pendidikan, tapi ada hidden kurikulum. Ini yang tidak pernah dipublish. Jadi mengatakan bahwa syahadat itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka kafir. Jadi mereka mudah sekali tafsiri mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Terus sholat juga, ini bukan hanya berjarak, sholat itu belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Kehadiran para petinggi TNI di Pondok Pesantren Al Zaitun dan menemukan gabah 1000 ton di gudang pangan.
Pada momen itu, dua perwira yang hadir yaitu Kolonel Jimmy Ginting dari Mabes TNI dan Letkol Benny Febrianto dan Dim Indramayu. Syekh Al-Zaitun Panji Gumilang malah bangga, bahkan tidak sedikit pun gentar atas kehadiran kedua perwira tinggi TNI tersebut. Kisah ini terjadi pada 2016 silam. Dia kemudian memamerkan keberhasilan Al-Zaitun memanen padi dan menghasilkan 1000 ton gabah. Gabah itu kemudian diserahkan ke Bulog Indramayu. Tentu tidak cuma-cuma alias gratis, ada transaksi jual belinya. Menurut Panji Gumilang, harga beras di Bulog Indramayu ketika itu adalah 7.300 per kilogram. Momen TNI sergap Al-Zaitun ini ternyata serah terima hasil panen padi ke Bulog Indramayu. Memang disaksikan oleh dua perwira TNI, Kolonel Jimmy dan Letkol Benny. Istilah sergap itu Panji Gumilang sendiri yang membuat, ada kepanjangannya, yaitu serap gabah petani Al-Zaitun. Jadi terjemahan daripada sergap hari ini manusiawi. Yang datang tentara misinya sergap, tapi singkatan daripada serap gabah petani Al-Zaitun, kata Panji Gumilang dalam pidatonya dilansir dari Al-Zaitun Movie di YouTube dan Radar Cirebon. Pertemuan 6 tahun lalu itu dihadiri pula oleh perwakilan Bulog Indramayu. Panji Gumilang menjelaskan mengapa akhirnya bekerja sama dengan Bulog tidak menjual gabah Al-Zaitun ke Tengkulak. Tidak akan dijual ke Tengkulak karena Tengkulak adalah kapitalis, membeli semurah-murahnya, menjual setinggi-tingginya, tanda Syekh Panji. Karena itu pimpinan Al-Zaitun memutuskan untuk menjual gabah mereka ke Bulog Indramayu dengan harapan berasnya memenuhi kebutuhan warga Indramayu.